Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abidar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamkuha wa khaliqin nasa khuluqin hasanin. Bapak, Ibu, dan adik-adik jamaah kajian sore Ramadan Masjid Qonitat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, sehat, sempat, rezeki, keterbukaan hati, dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita, baik dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat itu maupun merefleksikan rasa syukur kita dengan mentaati Allah dan Rasul-Nya, menjadi wasilah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita yang lebih banyak lagi di waktu-waktu yang akan datang. Sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswah kita, yang oleh Allah ditunjuk sebagai penyampai risalah Islam, Al-Quran, dan sekaligus contoh bagaimana berislam dengan benar, agar supaya Islam yang kita jalani adalah Islam sebagaimana yang Allah kehendaki, Islam yang akan memberikan keselamatan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca, kesungguhan kita melaksanakan syariah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah-sunnahnya juga akan menjadi wasilah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat di yaumil akhir. Bapak, Ibu, dan adik-adik jamaah yang berbahagia, alhamdulillah sekarang ini kelihatannya sudah ke-25 puasa di tahun ini. Harapan kita semua tentu saja sebagaimana surat Al-Baqarah 183 yang sudah berpuluh-puluh kali kita dengar, bahkan hanya dalam Ramadan ini mungkin, bahwa kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Ujung-ujungnya, hasilnya, outputnya supaya kita menjadi orang yang bertakwa.
orang yang taat. Mestinya harapannya hari demi hari yang dilewati, mulai Ramadan pertama, kedua, dan seterusnya sampai hari ke-25 ini, bahkan nanti di akhir Ramadan, kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan menjalankan syariah akan semakin baik. Ketaatan kita menjalankan syariah akan semakin berkualitas. Berarti tujuan syariah berpuasa tercapai untuk kita semua. Akan tetapi kalau bertambahnya hari demi hari di bulan Ramadan tidak menjadikan kita semakin taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka berarti tujuan puasa, penempaan kita di bulan suci Ramadan ini berarti sebenarnya telah gagal, telah sia-sia. Bahkan mungkin ada ya orang yang belum puasa itu jadi orang baik, jujur, tapi begitu puasa mempersiapkan lebaran, ya mungkin tidak punya uang, sementara budaya lebaran di tempat kita itu dalam tanda petik penuh biaya gitu. Maka ada orang yang dulunya tidak pernah bohong, tidak pernah nipu, tidak pernah ngemplang, masuk puasa juga berpuasa, tapi justru mempersiapkan atau mendekati akhir puasa malah kemudian ada yang utang tidak bayar, yang dulunya tidak nipu jadi nipu gitu ya, yang dulunya hidupnya sederhana kemudian hidupnya mempersiapkan dalam tanda petik hidup poya-poya gitu. Itu berarti sebenarnya puasa ini semakin tambah hari bukan semakin berkualitas, bukan semakin mendekatkan takwa, tapi sebaliknya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu saja kita hanya bisa menilai diri sendiri. Apakah puasa dari hari ke hari itu semakin mendekatkan diri kepada Allah ataukah tidak? Bapak Ibu yang saya hormati, saya agak terlupa ini ya, tadi langsung saja semangat, langsung ngegas gitu. Yang pertama, terima kasih, saya sudah untuk sekian kalinya ya, 2 tahun yang lalu ketika masjidnya belum ganti, saya biasanya ngisi tarweh ya, subuh, kultum subuh. Saya biasanya beberapa kali ngisi kultum subuh ya, beberapa tahun sudah. Tetapi sejak pembangunan ini alhamdulillah ya. Ini sekarang saya bisa hadir lagi di hadapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali gitu ya. Terima kasih sekali. Kita bisa silaturahim. Kepada bapak-bapak, para tokoh agama, para ustadz, salam takzim saya untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian juga untuk seluruh adik-adik yang sekarang menggembirakan dengan kajian-kajian Quran ya, para remaja yang tadi sore ada TPA, habis maghrib ada kajian Quran. Ini masa depan kita semua gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap bersemangat di dalam melaksanakan syariah. Baik, karena tadi terlupa itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah ayat 183 surat Al-Baqarah itu dijadikan sarana melakukan muhasabah, melakukan evaluasi diri. Apakah puasa kita, iman kita, takwa kita kepada Allah
dari waktu ke waktu, khususnya selama puasa yang sudah hampir sampai ujung ini menjadi semakin baik atau tidak? Ketaatan kita kepada Allah semakin baik atau tidak? Ketakutan kita melanggar perintah-perintah dan larangan-larangan Allah semakin baik atau tidak? Mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah maupun kepada syariatnya semakin baik atau tidak? Keikhlasan kita di dalam berbuat, bertindak, bersedekah, beribadah semakin baik atau tidak? Tawakal kita kepada Allah dari waktu ke waktu semakin tinggi atau biasa-biasa saja? Warok kita, kehati-hatian kita di dalam beragama, di dalam kehidupan masyarakat semakin tinggi atau biasa-biasa atau jangan-jangan semakin turun? Maka marilah kesempatan Ramadan ini dijadikan sebagai sarana, kesempatan ini sebagai sarana untuk melakukan introspeksi. Tentu saja harapannya semakin mendekati akhir bulan Ramadan, ketaatan kita pada Allah, keikhlasan kita, kewaroan kita, ya, tawakal kita, kecintaan, mahabbatullah kita kepada Allah itu semakin tinggi. Kita tidak usah nuding orang lain gitu ya. Ya kita coba untuk menilai diri kita sendiri. Apakah kita sudah tambah taat atau tidak? Ataukah puasa kita itu hanya menghasilkan ju'wal atos saja, menghasilkan lapar dan dahaga saja atau tidak? Nanti silahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, saya tadi membacakan ayat yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Ini hari ke-25. Bisa jadi tadi malam Lailatul Qadar. Bisa jadi beberapa hari sebelumnya Lailatul Qadar. Tapi bisa jadi beberapa hari mulai nanti malam, besok malam, lusa Lailatul Qadar. Di dalam hadis dijelaskan Lailatul Qadar adalah satu malam dari 10 malam terakhir. Hadis lain lagi mengatakan mengkhususkan di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ada hadis lagi yang lebih spesifik mengatakan tanggal malam 27, wallahu a'lam, ya, akan turun tanggal berapa. Tetapi jamaah sekalian, semua dari kita yang hidup pada tanggal 21, pada tanggal 20 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, siapapun itu sebenarnya melewati malam Lailatul Qadar. Jadi tidak ada yang tidak dapat. Karena ketika Allah ya mengatakan bahwa salah satu malam dari 10 hari terakhir, itu artinya semua orang yang bisa masa hidup melewati 10 hari terakhir bulan Ramadan itu berarti pasti melewati salah satu malamnya, yaitu Lailatul Qadar. Yang menjadi masalah itu adalah pada saat malam Lailatul Qadar itu turun di salah satu malam, kita itu pas lagi ngapa gitu? Apakah kita dapat keutamaannya atau malam Lailatul Qadar itu biasa-biasa saja, tidak ada keutamaannya bagi kita, ataukah justru bisa jadi sebaliknya, dalam tanda petik musibah gitu.
Kalau malam Lailatul Qadar di dalam Quran dikatakan malam yang lebih utama dari 1000 bulan, bobotnya itu lebih dari 1000 bulan. Beruntunglah jamaah sekalian yang bisa memanfaatkan sebagian malamnya untuk sholat malam, sholat lail, sholat taraweh. Misalnya jenengan sholat taraweh pada malam itu 1 jam, misal 1 jam dilalah sholatnya pas khusuk semua, nggak tersuruh karena kepanjangan, ikhlas, paham yang dilakukan, maka jenengan sama dengan telah sholat 1 jam setiap malam selama 84 tahun. Saya yakin sisa umur kita mungkin tidak ada yang, ya kecuali yang mungkin anak-anak gitu ya, yang masih 84 tahun lagi ke depan. Saya kira tinggal sedikit itu yang gitu. Kebanyakan kita saya kira ya sisanya mungkin 30 tahun, 40 tahun gitu ya. Kalau yang anak-anak mungkin masih ada yang 70 tahun lagi mungkin, sehingga nanti mungkin usianya sampai 90, 100 gitu paling lama. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau jenengan pada malam itu membaca Quran 3 jam, 10 hari terakhir kok membaca Quran 3 jam per malam, mungkin lebih, maka sama dengan jenengan membaca Quran 3 jam tiap hari selama 84 tahun. Kalau menjenengan bersedekah pada malam itu 20.000 rupiah, kebetulan pas malam Lailatul Qadar, sama dengan jenengan bersedekah 20.000 rupiah tiap malam selama 84 tahun. Nah, jenengan sedekahi pas kuwi 1.000 tiap malam selama 84 tahun. Ini sesuatu yang luar biasa. Inilah yang dinamakan keutamaan Lailatul Qadar. Orang-orang yang dapat Lailatul Qadar, dapat keutamaannya, dapat perkaliannya selama 84 tahun. Tetapi ada di antara kaum muslimin, saya yakin, yang ketika malam Lailatul Qadar itu lewat begitu saja, tidak ada nilai-nilai positifnya, pas tidak melaksanakan ibadah. Misalnya nopo Pak, bar isya molor tekan subuh, nggih Pak. Loh Pak, tapi kan lumayan turu katanya beribadah, tidur itu ibadah. Tidur kalau niat beribadah ya beribadah. Tapi saya kira pahalanya tidur beribadah beda dengan pahalanya orang baca Quran, orang sedekah, orang sholat, orang melakukan kajian gitu. Jadi orang yang tidur kebetulan malam itu Lailatul Qadar, maka berarti seperti dia tidur tiap malam habis isya sampai subuh selama 84 tahun tiap malam. Kira-kira keistimewaannya apa gitu? Bayangin jenengan tadi ya, sholat 1 jam podo karo sholat tiap malam 84 tahun. Tapi kalau ada orang yang kemudian pada saat itu dia itu tidur, tidak melakukan apa-apa, berarti keistimewaannya ya dia seperti orang tidur selama 84 tahun tiap malam habis isya sampai subuh. Nah, kalaupun untuk pahalanya mungkin ora pati akeh. Tetapi mungkin ada yang lebih sial lagi. Pada malam itu 10 hari terakhir kok kebetulan 10 hari terakhir digunakan untuk maksiat.
Sehingga pas malam Lailatul Qadar di antara 10 hari terakhir itu dia pas maksiat. Monggo nek badhe dikalikan, Pak. Jenengan sedang maksiat dilalah pas malam Lailatul Qadar. Berarti podo karun jenengan maksiat dalam satu malam selama 84 tahun. Itu dikalikan begitu atau enggak ya? Kalau pahala kan dikalikan begitu. Nek maksiatnya wallahu alam. Muga-muga tidak. Jadi yang dimaksud dengan mencari Lailatul Qadar itu bagaimana sebenarnya kaum muslimin itu bisa memanfaatkan 10 hari terakhir mengoptimalkan ibadah, beribadah, bersedekah ya, secara optimal sehingga sewaktu-waktu Lailatul Qadar itu datang kita pada saat kondisi ibadah yang maksimal, sehingga kalau kemudian dikalikan 84 tahun, 1000 bulan itu kira-kira 84 tahun, itu pada saat amal baik yang dilakukan. Jangan pas dikalikan 84 tahun, pas ternyata malam-malam kita itu lewat dengan sia-sia. Apalagi kemudian pas malam-malam itu kita pas melakukan banyak perbuatan maksiat dan sia-sia, berarti kita tidak dapat keutamanya sama sekali. Oleh karena itu bapak-bapak ibu sekalian dan adik-adik, sisa 4 hari atau mungkin 5 hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini, 1, gunakan sebanyak-banyaknya untuk melakukan ibadah. Apakah sholat, ya, apakah zikir, apakah sedekah, apakah baca Quran, apakah ikut pengajian. Lakukan, gunakan kesempatan itu untuk melakukan hal-hal positif dan jauhkan dari penggunaan waktu itu untuk melakukan perbuatan dosa, maksiat, maupun kalau bisa yang sia-sia, yang mubah-mubah. Sehingga mudah-mudahan 4 malam terakhir ini masih kelewatan malam Lailatul Qadar, sehingga ketika kemudian dikalikan oleh Allah keutamaannya dengan 84 tahun, kita masih mendapatkan keutamaan itu. Kita berdoa mudah-mudahan kalaupun sudah lewat, mudah-mudahan kemarin beberapa malam terakhir ini ya, 5 hari terakhir, mudah-mudahan kita tidak melakukan maksiat, tidak melakukan perbuatan dosa ya, tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, sehingga kita dapat Lailatul Qadar, dapat keutamaan Lailatul Qadar yang tidak mungkin bisa kita dapatkan di luar Lailatul Qadar. Karena usia kita mungkin tidak akan sampai lagi 84 tahun. Itu yang kedua. Tinggal 3 menit. Sekarang yang ketiga. Saya tadi membacakan satu hadis yang isinya adalah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dar. Apa wasiatnya? Yang pertama, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Ini wasiat kepada Abu Dar yang kemudian Abu Dar sampaikan kepada para sahabat yang lain, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat supaya kita beriman, bertakwa dimanapun kita berada, di sembarang tempat, di sembarang waktu, di sembarang kesempatan. Takwa, taat kepada Allah. Mengapa wasiat ini diberikan? Sepertinya wasiat ini diberikan karena kita itu punya kecenderungan menjadi orang yang takwa, yang taat kepada perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu kalau kita itu 1, dekat dengan keluarga. Nggih. 2, dekat dengan tetangga. 3, dekat dengan kenalan.
4, ketika banyak orang. Kita sering ingin tampil sebagai orang yang bertakwa, yang taat, yang baik ketika dekat istri, dekat anak, dekat saudara-saudara. Kita sering ingin tampil sebagai orang yang bertakwa, yang taat ketika kita dekat diketahui tetangga, teman kerja. Kita kepingin menjadi orang yang bertakwa ketika dekat atau dilihat banyak orang. Tapi banyak di kalangan kaum muslimin ketika dia jauh dari keluarga, ketika dia jauh dari tetangga, ketika tidak dekat dengan orang-orang yang kita kenal, atau pas kita dalam keadaan sepi, ketaatan kita kepada syariat-syariat Allah itu luntur. Kebanyakan ini yang harus kita jadi evaluasi, ya. Tampil di depan keluarganya sebagai orang alim, sebagai orang taat, tampil di depan tetangga-tetangganya jadi orang. Tapi begitu dia itu keluar dari keluarga, keluar dari komunitas pekerjaan, komunitas lingkungan, dia kemudian merasa bebas seperti singa dikeluarkan dari kandang. Nerkam sana, nerkam sini, fitnah sana, fitnah sini, serobot sana, serobot sini, gitu. Ya, ambil sana, ambil sini, korupsi sana, korupsi sini. Karena apa? Tetangga saya tidak tahu, keluarga saya tidak tahu, orang-orang yang saya kenal tidak tahu, sehingga tidak ada yang tahu. Dia lupa bahwa Allah ada bersama dia, bahwa Allah selalu mengawasi dia. Ya. Jangan sampai kita kalah terkait dengan takwa, terkait dengan iman ini dengan sahabat kecil yang di hadis itu kalau tidak salah diceritakan, ya. Suatu saat Abu Bakar atau Umar, saya agak lupa, dalam sebuah perjalanan perang ketemu dengan seorang sahabat kecil, seorang penggembala, menggembala puluhan, mungkin ratusan domba. Maka sahabat ini bertanya kepada si anak kecil tadi, "Wahai fulan, milik siapa domba-domba ini?" "Ini milik majikan saya." "Majikanmu tahu enggak jumlah dombanya berapa?" Mungkin tidak tahu. Kalau domba ini hilang satu misalnya, majikan ngerti enggak? Mungkin tidak tahu juga. Maka sahabat Rasulullah ini kemudian mengatakan, "Kalau begitu, gimana kalau saya tak beli satu saja, tak masak? Bilang saja nanti sama majikanmu kalau dombanya tersesat. Bilang saja kepada majikanmu kalau dombanya itu dimakan serigala. Pasti majikanmu tidak tahu, pasti majikanmu tidak akan marah." Maka si anak kecil tadi, yang kita tidak duga mereka tidak sekolah SD, ya, tidak SMP gitu, dia mengatakan, "Kalau begitu di mana Allah? Di mana Allah? Kalau saya bisa aman dari menjual ini, gitu ya, kepada Tuhan, tidak tahu di mana Allah kalau begitu." Jawaban sahabat kecil itu membuat Abu Bakar atau sahabatnya, saya nggak lupa Abu Bakar atau Umar, itu menangis. Ya Allah, ini luar biasa. Iman ini ternyata rasa takut dia terhadap Allah, percaya bahwa dia dalam pengawasan Allah. Ihsan itu seperti nama saya, itu tertancap di hati anak kecil. Dia tidak korupsi, dia tidak mencuri, dia tidak menipu, bukan karena takut kepada tetangga, pada orang tua, kepada Pak Polisi, Pak Ihsan, gitu. Tetapi dia takut bahwa dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang terdapat di dalam hati anak kecil itu.
Seandainya iman itu dimiliki para pejabat sekarang, semua di antara kita tidak ada itu korupsi, tidak ada itu pencuri, tidak ada itu penipu. Orang yang masih menipu, masih mencuri, masih korupsi, pasti dalam hatinya tidak yakin bahwa itu diketahui oleh Allah, tidak takut ancaman Allah. Ini a'udzubillahi min dzalik kalau begitu. Maka wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Taatlah kamu kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wasiat yang kedua, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Manusia tidak pernah tidak melakukan satu kesalahan, tetapi sadarilah setelah melakukan kesalahan, berhenti melakukan kesalahan, tobat, kemudian ikuti dengan perbuatan baik, supaya perbuatan baiknya itu, pahalanya itu bisa menutup kesalahan-kesalahannya itu. Semakin banyak melakukan perbuatan baik, pahalanya akan semakin besar, mudah-mudahan bisa menutupi dosa-dosa karena perbuatan salah. Wasiat yang terakhir, bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik, akhlak karimah. Apa akhlak karimah? Rasulullah mengatakan jujur, amanah, fatonah, tabligh, kasih sayang, ya, empati, simpati pada orang susah, gitu. Dan sifat-sifat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah apabila kita mengikuti wasiat Nabi, insya Allah kita akan selamat. Saya kira itu saja karena waktunya sudah habis. Apabila ada salah kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada benarnya, insya Allah itu petunjuk Allah untuk kita semua. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu tausiah singkat pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang intinya tetap bertakwa, tetap tingkatkan iman, percaya kepada Allah bahwa kita semuanya dalam pengawasan Allah SWT. Kurang lebih 2 menit lagi waktu menjelang